Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisya Ramadini, NIM 545. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu Andi Uswatul Farida. Pertanyaannya adalah, dijelaskan pada materi barang-barang modal bahwa penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah, terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus. Khusus yang dimaksud itu seperti apa dan berikan contoh kasusnya. Nah, menurut pemahaman saya, ketika kita ingin melakukan rekrutmen tenaga kerja itu, kita harus memberikan upah yang sepadan dengan jenis pekerjaan serta jabatan yang diperoleh. Semakin sulit dan berat pekerjaan tersebut, ya secara otomatis upah yang diperoleh itu jauh lebih meningkat juga, lebih besar juga, seperti itu. Selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 2 dari Miko Permana NIM 555. Bagaimana jika modal yang diperoleh dari tabungan tidak digunakan untuk investasi? Nah, ya sebenarnya sih nggak masalah ya mas. Tapi dengan investasi itu uang kamu tuh justru lebih banyak gitu dibandingkan hanya disimpan di dalam rekening saja atau kamu simpan aja di dalam dompet gitu. Karena dengan investasi itu lebih menguntungkan gitu. Dengan investasi yang beresiko lebih tinggi juga, uang kamu tuh jauh lebih tinggi dan lebih besar juga gitu uangnya, seperti itu. Selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 3, yaitu ST Amelia Indonesia dengan NIM 565. Nah, jika dalam pasar input permintaan dan penawaran tidak dalam jumlah yang besar, apakah masih bisa dikatakan pasar input? Lalu pasar input ini kan beriringan atau beriringan dengan pasar output. Jika pasar input ditiadakan, apakah pasar output masih akan bisa berjalan tanpa adanya pasar input? Nah, sebenarnya kalau menurut saya ya tidak masalah gitu, karena pasar input atau pasar faktor produksi kan tempat bertemunya permintaan atau penawaran terhadap faktor produksi. Jadi ya nggak masalah gitu kalau misalkan permintaan atau penawaran itu cuma sedikit. Nah, kalau misalkan pasar input ditiadakan, maka pasar output itu tuh ya tidak dapat memperjualbelikan suatu produk atau jasanya, karena kan pasar output sendiri itu pengertiannya adalah yang untuk mendistribusikan atau memperjualbelikan suatu barang atau jasanya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dari Nadila Fajrin dengan NIM 573. Yang pertanyaannya adalah, salah satu teori kesuburan pribumi tanah itu seperti apa? Nah, di sini saya menjawab bahwa sewa tanah itu tergantung dengan tingkat kesuburan pribumi tanah. Jika tanah memiliki kesuburan asli, maka hasil buatannya itu jauh lebih besar juga, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Setiawati, NIM 547. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 5 dari Nadia Anggraini, NIM 581. Pertanyaannya, tadi dijelaskan sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat meningkatkan produktivitas. Pertanyaannya, apakah produk yang baru launching juga SDM-nya berkualitas? Jika tidak, bagaimana cara perusahaan mengatasi produksi produknya? Jawabannya, jika dalam perusahaan tersebut mampu mengembangkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas, otomatis dalam hal tersebut akan menghasilkan produk berdaya saing tinggi, baik di pasar dalam negeri maupun internasional, seperti juga pada produk yang baru launching yang Anda tanyakan tadi. Dan ada semacam moto juga dalam suatu perusahaan, yaitu ciptakan dulu sumber daya manusia yang berkualitas, barulah akan mendapatkan produk yang bernilai tinggi di pasar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kelompok 7 dari Putri Amalia Kusuma Dewi NIM 570. Pertanyaannya, pada 2 tahun yang lalu, Indonesia mengalami penurunan ekonomi secara besar-besaran akibat pandemi. Menurut kelompok Anda, apakah hal ini mempengaruhi perubahan tingkat upah tenaga kerja? Jika iya, tolong jelaskan. Jika tidak, tolong jelaskan. Jawabannya, menurut kelompok kami iya, karena akibat pandemi tersebut telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada penarikan jumlah pekerja maupun pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 6 dari Naufal Nur Firdaus, NIM 566. Pertanyaannya, apa akibatnya jika harga input tidak mencapai tujuan produsen dan langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal yang sesuai dengan yang diharapkan produsen? Jawabannya, akibatnya jika harga input tidak mencapai tujuan produsen, tentu saja bisnis tersebut akan mengalami kerugian dan penurunan penjualan produk itu sendiri. Dan selanjutnya langkah untuk mencapai hasil yang maksimal yaitu dengan cara yang pertama,
menemukan kualitas terbaik yang menjadi pembeda. Yang kedua, memanfaatkan kemudahan dunia digital. Yang ketiga, melakukan analisis kondisi pasar. Yang keempat, mengembangkan bisnis di area yang masih minim pesaing. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan harga produk secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Farel Febrianto Zaki dengan NIM 550. Saya dari kelompok 8 izin menjawab pertanyaan dari Mas Rizky Khairu Hidayat. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika suatu upah yang diberikan tidak sesuai dengan beban yang didapat oleh suatu pekerja? Apabila suatu pekerja tidak menerima upah yang tidak sesuai dengan beban yang dilakukan, atau bisa disebut upah yang tidak seimbang, itu akan berakibat kepada kinerja pekerja tersebut. Pekerja akan merasa tidak nyaman, tidak adil, dan pekerja akan kehilangan motivasi atau semangat. Akibatnya, pekerja tidak maksimal bekerja di perusahaan tersebut, dan akan berpengaruh juga terhadap pendapatan perusahaan. Jadi, yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah harus bisa memberi upah yang seimbang kepada para pekerjanya. Pemberian upah yang seimbang akan berguna untuk output dan efisien. Perusahaan juga harus menyadari akan berbagai kesulitan yang timbul dari sistem pengupahan intensif. Upah yang seimbang pasti akan memotivasi pekerja untuk lebih maksimal bekerja di perusahaan tersebut, dan perusahaan akan bisa lebih berkembang dan lebih maju. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Abdullah Aminuddin dan Mbak Diva Putri Arifah. Karena pertanyaan dari kedua teman saya itu pertanyaannya sama. Yang di PPT dijelaskan bahwa pasar input adalah pasar yang menjual faktor-faktor produksi, sementara pasar output adalah pasar yang menjual barang dan jasa. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila output suatu produk kurang dari input dalam suatu produk? Yang akan terjadi apabila output suatu produk kurang dari input dalam suatu produk, yaitu perusahaan tersebut akan mengalami kerugian karena jumlah input lebih banyak daripada jumlah output. Output dari sebuah produk adalah barang dan jasa, sementara input dalam sebuah produk adalah faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan juga modal. Dan jika jumlah input terlalu banyak dan output lebih sedikit daripada input, maka perusahaan tersebut dapat dipastikan mengalami kerugian. Jadi ketika di dalam perusahaan tidak ingin mengalami kerugian, maka output dan input suatu produk harus seimbang. Jadi di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 11, yaitu dari Diva Putri Arifah NIM 596. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana menurut kalian apa yang akan terjadi apabila output suatu produk kurang dari input dalam satu produk? Jadi jawabannya, yang akan terjadi apabila output suatu produk kurang dari input dalam satu produk, yaitu perusahaan akan merugi karena jumlah input lebih banyak dari jumlah output. Jadi penjelasannya, output dari sebuah produksi adalah barang dan jasa, dan sementara input dalam suatu produksi itu faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan juga modal. Jika jumlah input terlalu banyak dan output lebih sedikit daripada input, maka perusahaan tersebut dapat dipastikan merugi. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 12, Utami NIM 584. Kenapa faktor produksi tersebut dapat dikatakan sebagai monopoli dan apa yang menyebabkan terjadinya hal tersebut? Jadi monopoli adalah penguasaan atas produksi, pemasaran barang, atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha. Contoh pasar monopoli di Indonesia itu adalah PLN, PAM, dan PT KAI.
Monopoli dapat terjadi karena seluruh output industri hanya diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk mengatur harga atau price maker. Terima kasih. Selanjutnya kalau dari kelompok 13, Dewa Ramakusya NIM 554. Yang dimaksud permintaan bersifat kolektif itu apa? Jadi permintaan bersifat kolektif itu kumpulan dari permintaan-permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Nah, jadi contohnya tuh selain kalian di pasar juga ada beberapa pembeli lainnya yang akan membeli jeruk. Jadi semuanya kalian beli jeruk itu di pasar nggak kalian sendiri yang akan beli jeruk. Jadi ada beberapa konsumen lain yang akan beli jeruk. Terima kasih.